Halo Sobat JPPR, selamat datang kembali di Forum Kornas, Forum Komunikasi Bernas. Kita akan mengkaji, berpikir, menyalurkan ide dan gagasan secara bernas, berisi, bermutu, berkualitas, dan tentunya reliable, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Sekarang sudah hadir kembali lagi Bung Jerry Sumampo, sudah kenal semua pasti. Mantan Kornas JPPR, tapi sekarang jadi Koordinator Nasional TEPI, Komite Pemilih Indonesia. Nah, selamat datang Bung Jer, salam. Ya, selamat Baku Dapa. Ya menarik sekali Baku Dapa lagi di forum ini. Ini kita akan berbincang soal, sekarang kan Bung Jer lagi perselisihan hasil pemilihan PHP ya, sedang berlangsung. PHP ya, bukan PHPU, perselisihan hasil pemilihan PHP ya di MK. Nah, ini jangan-jangan banyak juga yang kena PHP dan lain sebagainya. Kira-kira bakal banyak itu. Oh, bakal banyak. Misalnya nanti putusannya baru bulan depan tuh, tanggal 13. Ya, 11 sampai 13 jadwalnya kan. Iya, apakah akan lanjut terus sampai sidang-sidang berikutnya atau dia berhenti kan? Iya, jadi itu putusan sela ya? Ya, kelihatannya banyak yang akan PHP nih. Di PHP kan? Iya, di PHP kan. Nah, itu menarik karena MK ini kan, Bung Jer, konstruksi hukumnya dari dulu tempat di mana keadilan pemilu, keadilan pemilihan, keadilan pilkada yang paling terakhir kan sebenarnya. Iya ya, setuju nggak Bung Jer itu? Iya, ruang sengketa hasil yang paling terakhir kan di MK. Iya, jadi terakhir itu keadilan pemilu atau pilkada, karena sekarang pilkada mau ditegakkan di situ. Nah, menarik Bung Jer, ini ada dua kasus sebenarnya yang ingin kita kupas ulas dalam beberapa menit ke depan. Yang pertama, kemarin sudah ada tayang juga di Forum Kornas ini soal gugatan JPPR Nias Utara. Oh iya, calon tunggal ya, itu kan? Itu satu-satunya calon tunggal dari 37 kan, pilkada calon tunggal, pilkada kota kosong yang kita lebih familiar. Satu-satunya yang melakukan gugatan adalah JPPR selaku pemantau yang terakreditasi dan legal standingnya sesuai putusan MK juga bisa mengajukan perselisihan PHP ya kan ke MK. Nah, tapi ada satu juga sebenarnya yang kotak kosong semu, yang mestinya kotak kosong tapi tidak kotak kosong. Apa itu Bung Jer pilkada? Kota Banjarbaru. Iya, Banjarbaru. Nah, itu menarik tuh dua kasus di luar. Nah, dan di semua kasus lainnya yang 300-an ya. Dua pilkada ini ada pemantau yang menggugat kan. Jadi ini yang bikin menarik juga kan di situ sebenarnya. Ada pemantau yang menggugat. Ada pemantau yang di Banjarbaru, ada pemantau Pinus ya. Tapi ada juga masyarakat dan ada paslon yang tapi dia jadinya bukan paslon karena wakilnya yang gugat. Wakilnya enggak. Betul. Tapi kira-kira Bung Jer boleh kasih pandangan nggak dua kasus ini? Ya, dua kasus ini kan memang sudah rame, atau dua pilkada ini sudah rame. Ya. Pertama Banjarbaru itu sudah rame karena calon incumbent itu tiba-tiba didiskualifikasi. Iya. Karena ada program yang dulu digunakan, lalu diperiksa, kira-kira begitulah, diperiksa ada pelanggaran, rekomendasi Bawaslu, lalu didiskualifikasi lah. Ya. Kira-kira begitu. Meskipun yang menarik di Banjarbaru itu kita nggak tahu status pilkadanya apa. Apakah itu calon tunggal atau calon tidak tunggal? Iya. Itu ya. Jadi yang membuat menarik di situ sebetulnya. Lalu ada putusan, ada PKPU itu yang sebetulnya agak janggal juga, agak riskan karena PKPU itu hanya mengesahkan calon yang tidak didiskualifikasi. Kira-kira begitulah, karena dia bilang coblosan terhadap calon yang didiskualifikasi, karena ini bukan calon tunggal, jadi tetap ada calon, tapi calonnya sudah didiskualifikasi. Iya. Kan gitu.
Ini ada calon. Jadi makanya PKPU-nya bilang coblosan terhadap calon yang sudah didiskualifikasi dianggap tidak sah. Tapi undang-undang kan bilang begini, Bung Jer ya. Nanti ya itu PKPU kan di bawah undang-undang teknis ya. Undang-undang di pasal 54C ya soal calon tunggal memang ada kondisi di mana terjadi calon tunggal. Sudah yang biasa-biasa yang 37 karena partai politik semua sudah mengajukan, nggak ada yang mengajukan kan. Tapi memang di selang proses atau perjalanan sesuai dengan undang-undang ya, undang-undang ini, Undang-Undang 10 2016, ada kondisi di mana ada yang dibatalkan calon. Dibatalkan calon banyak kasusnya, apakah pasal oke, kita nggak bahas itu ya. Tapi ada kondisi di tengah jalan, dia sudah ditetapkan calon, 2 atau 3 atau 4 calon, ada satu yang dibatalkan semua sehingga tinggal satu. Contohnya Banjarbaru. Banjarbaru. Mestinya itu kan masuk norma 54C ya. Ayat 2 kalau nggak salah. Itu yang pasal undang-undang yang kalau kondisi terjadinya calon tunggal. Nah, dibatalkan satu, tinggal satu, maka harusnya ada kolom kosong. Harus kota kosong. Itu yang tidak terjadi. Nah, ini ada kota kosong nggak di Banjarbaru? Tidak terjadi di Banjarbaru. Banjarbaru itu tidak ada kota kosong. Itu dia problemnya. Jadi surat suaranya itu masih 2 calon. Makanya PKPU-nya itu bilang coblosan terhadap calon yang sudah didiskualifikasi dianggap tidak sah. Itu jadi ini yang membingungkan lah, membingungkan. Nah, jadi maksudnya semua yang coblos di calon yang kenapa mereka tidak sediakan kolom kosong? Kenapa? Jadi ada 2 paslon tetap yang meski yang udah dibatalkan. Nah, ini iya yang sudah dibatalkan pun tetap ada dalam surat suara karena katanya KPU itu tidak ada waktu lagi untuk cetak surat suara karena itu sudah diskualifikasi itu sudah kurang dari 1 bulan sebelum. Ya, ada PKPU yang pungut hitung. Ya, memang ada aturannya itu suara, 30 hari hitungannya. 30 dibuat PKPU. Tapi ini itu PKPU. Ini substansi loh. Ada yang dibatalkan mengakibatkan gini. Kalau konstruksi calonnya 4 ya. Ya, ada satu yang dibatalkan kan? Masih ada 3. No problem. Dari PKPU pungut hitung itu, PKPU pungut hitung itu ya, yang bilang 30 hari nggak bisa lagi cetak suara ya, nggak bisa lagi ada penggantian ya, di bawah berarti 29 hari, 29 hari sebelum pemungutan suara 28 nggak boleh lagi ya, boleh, jadi dianggap nggak sah. 3, kalaupun 4 calon ada dibatalkan, kalau 3 calon masih ada 2. Masih ada 2. Tapi Bung Jer, kalau kasus ini 1 calon, tinggal 1 calon, maka sebenarnya bukan PKPU pungut hitung yang berlaku. Mestinya. Undang-undang di atasnya. Mestinya. Undang-undang pasal 54C itu soal kondisi calon kosong. Ya, gimana? Itulah keganjilannya. Kan gitulah keganjilannya kenapa KPU tidak menjadikan itu calon tunggal. Ya, malah dia pakai norma sebagaimana yang tadi Bung Randy bilang. Asumsinya ada 3 atau 4 calon gitu ya. Lebih dari 2 calon. Iya, kalau itu berlaku. Tapi kan, kalau 2 calon tinggal 1 calon atau berapapun calonnya, kalau tinggal calon tunggal, harus ada kolom kosong. Ya itulah anehnya, karena kan cuma harus ada kolom kosong. Kalau tidak nggak bisa. Iya, makanya kan anehnya kan di situ, karena ini bukan calon tunggal. Iya. Tidak ada kolom kosong juga. Iya. Jadi ini statusnya apa? Nah, kan maksudnya gini, kalau ada hal begini, semestinya KPU itu harus memberi status terhadap pilkada ini. Ya kan dia harus jelas dia kalau calon tunggal atau bukan calon tunggal. Iya, nggak berkepastian hukum. Dia tidak ada kepastian hukum. Lalu gini, selain tidak berkepastian hukum, Bung Jer, dalam logika matematika ya, kalau ini 2 calon ya, yang satunya kalau coblos rusak kan? Ya tidak sah. Tidak sah kan? Makanya anomali yang terjadi adalah yang menang adalah yang paling sedikit. Jangankan dia berapa persen? 20%, 30%. Ya cuma 1 orang yang nyoblos sudah menang dia. Sudah menang. Enggak 1 orang lah, 2 orang pasangan calon itu. Ya. Jadi nggak ada pemilu pun bisa dong. Nggak ada pilkadanya. Itulah keanehannya PKPU. Kenapa kenapa PKPU dikeluarkan dengan norma begitu? Nah itu dia. Jadi PKPU tanpa itu 2 orang ini yang pasangan calon bupati sama wakil bupati itu kabupaten ya?
Kota. Calon wali kota sama wakil wali kotanya aja yang memilih, nggak usah pakai keluarganya, nggak Ya, usah bawa iya. anak cucunya deh, datang ke Nah, TPS, itu- penyelenggaranya jangan memilih. Nah, itu keanehan pilkadanya. Wah, bahaya itu. Nah, cuma kan yang menarik begini, hasilnya itu coblosan terhadap calon yang didiskualifikasi itu 70% lebih. Iya, 70%. Harusnya ini milik kota kosong ya. Nah, mestinya kan dia kota Kalau kosong. dia ada kota kosong, Kalau dalam konteks calon tunggal ini berarti Iya. pilkada ulang. Ya Iya, kan, karena pilkada kalah, ulang, karena kalah. norma di undang-undang kota Betul. kosong pun itu menang 50% plus 1. Betul. Jadi Itu. ini bahaya dalam demokrasi tanpa pemilu. Nah, jadi- sekarang begini. Jadi gini, jadi karena kasusnya Kota Banjarbaru begitu, sebetulnya apa namanya ya, MK punya ruang untuk memberi keadilan di sana. Iya, Jadi di MK. satu sisi Jadi- ada masyarakat yang sudah memilih. Nggak peduli legal standingnya loh, karena Ya. legal standingnya gini. Betul. Kalau kita jujur ya, legal standingnya Ya bingung ini statusnya bingung. nggak ada Pertama pasangan bagaimana? calon, yang wakilnya udah bukan pasangan. Terus harus pemantau, misalnya LS Vinus kan bukan pemantau, tapi kan nggak ada norma dia mau mendaftar pemantau karena Iya, bukan kalau- calon tunggal. Ya sebetulnya gini, menurut saya kalau Iya, di kan? dalam kasus seperti ini, Udah bingung. ya ruang Nah, ruang keadilan pemilu di MK. ya ruang MK menjadi lebih terbuka. Yes, jadi lebih terbuka, tidak terbatas pada legal Ya. standing pemohon pertama, tapi lebih pada Tapi- substansi hukum. Betul, dan Karena juga- gini, ya bukan substansi hukum aja, Substansi demokrasi. substansi Demokrasi, karena tanpa ada pilkada sekalipun katakanlah penyelenggara nggak usah milih, yang 2 orang paslon ini milih Iya, jadi. iya. Itu anehnya. Iya kan? Itu menurut saya Kalau keanehan semua yang KPU. coblos ini tidak sah. Nah, Iya. sekarang itu Nah, Banjarbaru. Jadi, Nah kan gini, Banjarbaru begitu. nah sekarang Nias Utara. Ada Nias Utara. Nias Utara ini sebetulnya dia agak mirip dengan apa? Dengan bukan mirip ya. Ada kemiripan dalam arti begini. Kalau Banjarbaru itu kan ada rekomendasi Bawaslu. Ya. Ya kan, ada yang masukkan keberatan ke Bawaslu, lalu dia periksa segala macam, rekomendasinya dilakukan oleh KPU, Iya. diskualifikasi. Ya. Nah, dalam konteks Nias Utara malah terbalik tuh. Terbalik. Iya. Rekomendasi Bawaslu. KPU-nya nggak tindak lanjuti. Ada rekomendasi Bawaslu, KPU tidak mau tindak lanjuti. Iya. Gitu. Nah, sehingga dia pilkada tetap jalan dengan calon tunggal. Nah, saya nggak tahu tuh Ren, apakah memang kan gini, kalau di Nias Utara itu calonnya cuma 1, Ya. baru kena kasus, kira-kira begitulah ya. Ada kasus tentang apa namanya, mutasi pejabat. Ya, pasal 71 ayat Ya, 2. mutasi pejabat 6 bulan sebelum penetapan Yes. calon. Lalu diperiksa oleh Bawaslu, ini ada Dugaan pelanggaran. ada dugaan pelanggaran. Ya, administrasi. Nah, tapi KPU nggak mau, Yes. nggak mau. Artinya KPU tidak mau tindak lanjuti ini, dia diamkan lah seolah-olah ya. Betul. Nah, apakah ini karena cuma 1 calon, lalu KPU-nya mengambil sikap yang seperti itu? Beda dengan Banjarbaru misalnya. Banjarbaru KPU tindak lanjuti kan, sehingga dia jadi, meskipun kemudian KPU blunder dengan Nah, PKPU-nya. kemarin kan sebelumnya kan udah datang sebelum kita Iya, bincang-bincangnya. iya, iya. Pelapornya, bukan pelapor, pemohon. Jim Peter. Jadi benar kata Bung Jerry. Jadi kasus posisinya Bawaslu Nias Utara sudah rekomendasi untuk Nias Utara kan. Iya, Nias Utara iya. sudah ada. Artinya ada dugaan pelanggaran. Ada dugaan pelanggaran administrasi yang memang berakibat karena pasal 71 ayat 2 itu yang di Banjarbaru berkebalikan kan? Iya, diskualifikasi. Membatalkan. Jadi berpotensi membatalkan calon kan? Betul. Nah, kejadian di Nias Utara di-reject oleh KPU, nggak bisa Di-reject oleh diproses. KPU. Padahal rekomendasinya Bawaslu sudah jelas ada dugaan pelanggaran. Nah, anak-anak Nias Utara bilang mestinya kan ini diperiksa, diterima, diperiksa, dikaji, dan diputus oleh KPU. Ada Betul. undang-undang pasal 139, pelanggaran administrasi. Tapi di-reject, nggak mau diperiksa. Itu Ya, juga. mungkin KPU-nya nggak mau. Nah, Apa, dan KPU-nya menurut mau- mereka di akhir
perbincangan kita, Hakim Konstitusi, kalau nggak salah Pak Arief ya, bertanya, KPU Banjarbaru, jangan-jangan ada penyeludupan hukum. Kok Banjarbaru? Nias Utara. Nias Utara, sorry, Nias Utara. Ada penyeludupan hukum di situ. Jangan sampai ada penyeludupan hukum ya. Iya, jadi karena kan calon tunggal dia udah bolong kan semua. Jadi kota kosong dengan KPU. Iya betul. Nah KPU-nya diduga juga jangan sampai, masa KPU nggak boleh proses itu? Iya sebetulnya gini, dalam 2 kasus ini. Sementara di Banjarbaru diproses. Nah itu gimana? Iya dalam 2 kasus ini kita lihat sebetulnya ada apa ya? Kita membaca ada keterlibatan KPU yang memang harus dibuktikan. Artinya KPU itu memang menjadi bagian dari salah satu calon ya. Kalau di Banjarbaru mungkin calon yang tidak diskualifikasi, tapi di Nias Utara itu calon yang calon tunggal ini, gitu ya kan. Jadi kecenderungan ke arah sana itu kuat dari dua penyelenggara di 2 tempat, dari KPU di 2 tempat ini. Nah kalau lihat kasusnya sebenarnya Ren ya, konstruksi hukumnya terkait dengan kasus ini. Ya gampang sekali nih, karena itu menurut saya di MK nggak akan terlalu rumit ini. Iya, nggak terlalu gampangnya di mana? Gampangnya di mana? Ya kasus Banjarbaru kan sudah ketahuan kejanggalannya. Apalagi kalau kita mau lihat proses awalnya. Dan kalau diliniarkan dengan Banjarbaru, Nias Utara juga mestinya dibatalkan dong. Mestinya dibatalkan. Jadi Banjarbaru kota kosong lawan kota ini lawan harus kota kosong. Ulang. Nias Utara kalau Nias Utara kota kosong lawan kota kosong aja. Ya harus diulang lah, masa kota kosong lawan kota kosong. Iya, harusnya diulang. Jadi kan kalau kota kosong lawan kota kosong nggak ada kan. Jadi di dua tempat ini memang menarik ya. Artinya gini, KPU-nya, bukan KPU-nya ya. Yang mau saya bilang gini, proses awalnya itu sama. Di Banjarbaru itu memang kita rekomendasi Bawaslu ya Banjarbaru. Iya, ini kita dengar dia settingan awalnya memang calon tunggal. Tiba-tiba ada putusan MK nomor 60 tahun 2024 kan putusan MK ya mengubah threshold lah pencalonan. Di Nias Utara juga kita dengar juga begitu, awalnya mau calon tunggal nih bukan, memang dia sudah calon tunggal gitu ya, tunggal gitu ya, artinya ada upaya sejak awal untuk membuat calon tunggal di 2 tempat ini. Nias Utara berhasil, ini Banjarbaru enggak. Ya. Nah yang kedua, ada kasus yang sama terjadi pelanggaran 6 bulan sebelum pelantikan, sebelum penetapan calon, baik di Kota Banjarbaru maupun di Kabupaten Nias Utara. Yang ketiga, dua-duanya terbukti oleh Bawaslu, ya kan? Dua-duanya terbukti oleh Bawaslu. Ini kan kasusnya. Tapi lucunya memang satu ditindaklanjuti. Yang satu KPU, ditindaklanjuti, yang satu tidak. Mengakibatkan pembatalan calon, yang satu tidak. Tidak. Iya, jadi karena problemnya kan sebenarnya begini, di Nias Utara sebenarnya begini, 22 Maret itu pelantikan. 22 Maret, ya. Bukan hanya di Nias Utara. Ya ada banyak tempat. Tapi banyak juga yang lolos karena Bawaslu-nya nggak rekomendasi pertama. Betul. Kedua poinnya kalau saya lihat ada izin Kemendagri. Itu poin Bawaslu. Itu soal lain lah. Tapi kan di Banjarbaru dengan di itu tidak terjadi. Iya, tidak ada. Nias Utara tidak terjadi. Izin Mendagri dan sebagainya. Nah yang mau saya bilang gini. Kalau ini kan sedang berproses di MK. Menurut saya sih MK nggak terlalu rumit memetakan bagaimana memberi keadilan terhadap masyarakat Kota Banjarbaru dengan masyarakat Kabupaten Nias Utara. Itu gampang sekali karena di mana titik-titik kesalahannya itu kelihatan. Kita kan sepahamnya, kita nggak menginginkan sebenarnya kota kosong terjadi dalam itu soal lain lah. Ya, artinya perlawanan terkait ini kota kosong segala macam, konstruksinya hukum ada jelas. Ya harusnya kalau MK memberikan keadilan pemilu ya diulang aja pilkada. Iya kan, mestinya dua-dua itu diulang. Cuma kan kita nggak tahu, bukan kita nggak tahu.
apa gugatan kalau di Nias Utara kan memang tuntutan JPPR itu melakukan pilkada ulang ya, artinya mendiskualifikasi Ya, calon tunggal sehingga pilkada diulang. Karena berpengaruh hasil, karena Ya. tidak ada kepastian hukumnya, tidak Akhirnya diprosesnya diulang. ini Pokoknya ya, diulang lah. Karena kan berarti di Banjarbaru itu kan ada beberapa yang menggugat Ya. dan gugatan itu beda-beda. Tetapi sebetulnya MK menurut saya ya bisa punya diskresi karena kekhususan kasus ini. ya Ya mungkin memang rekomendasi kita sebaiknya diulang. ya diulang aja. Diulang pilkada sama dengan Proses ada awal dua. sama dengan kotak Ya, betul. kosong yang kalah. Ya ada dua daerah yang calon tunggal yang kalah. calon tunggal kalah Di kota daerah kosong. kota Nah, kosong. jadi sebetulnya bisa dibarengkan gitu ya. Jadi kalau kemarin hanya ada 2, mungkin sekarang bisa jadi 4 daerah yang akan melakukan pilkada ulang di tahun ini ya. Dalam satu kalimat pendek, harapan Bung Jer untuk sebagai closing statement lah terhadap MK ini gimana untuk keadilan pemilu atau keadilan pilkada? Iya, saya kira dalam dua kasus ini ya ada kejanggalan ya, dan tidak ada proses yang bersih dan adil di sana, dan menurut saya gugatan oleh para pemantau dan masyarakat yang menggugat itu sudah betul untuk mengembalikan pilkada itu kepada apa yang semestinya, dan kita berharap sih MK melihat itu dan memutuskan sesuatu yang adil bagi masyarakat di dua daerah ini ya. Yang terbaik menurut saya ya diulang aja pilkadanya. Jadi pilkada diulang. Jadi MK sebagai Ya, artinya dia mengabulkan keadilan, gugatan di ya. Nias Utara dan di Untuk di pilkada, Kota Banjarbaru. memberi keadilan kepada masyarakat Banjarbaru dan Nias Utara. untuk Iya. pilkada. Saya kira itu yang paling gampang ya, karena justru kalau MK memutus berbeda, nah ini bisa repot MK ini, karena secara sederhana kita bisa lihat nih kejanggalan Ya. kasus ini kan. Oke. Persoalan di sana itu. Dilihat oleh banyak orang lah. Iya. Ya. Makasih Bung Jar ya. Terima Di kasih. Forum Kornas ini, komunikasi bernas, memang kita desain singkat, padat, jelas, namun bernas ya kan, berisi, bermutu dan dapat dipercaya, reliable bagi semua. Salam JPPR, kita jumpa lagi di episode selanjutnya.